Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan hasil dari wawancara dan juga observasi yang kami tuangkan dalam bentuk laporan. Di sini judulnya yaitu peran ibadah dalam mencapai successful aging pada lansia. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan dulu ketua kelompok yaitu Salsabila Elifa Bariza. Kemudian ada anggotanya yaitu yang pertama Citra Alfarisa Prastio, kemudian ada Hilda Berbangun, lalu saya sendiri Irhamul Mamluah, dan yang terakhir Nabila Nurul Muna. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan. Baik, yang pertama ada latar belakang singkat dari wawancara yang kami lakukan, yaitu masa lanjut usia ditandai oleh perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu. Kemudian, diperlukan upaya untuk menjaga kualitas hidup agar tetap optimal pada masa lansia. Kemudian, konsep successful aging itu tidak hanya menekankan bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan psikologis, fungsi kognitif yang baik, dan keterlibatan sosial yang aktif. Kemudian, successful aging membantu lansia menjalani kehidupan yang bermakna. Selanjutnya, ada tujuan atau fokus analisis. Untuk fokus analisisnya, yang pertama pengalaman hidup subjek dalam menjalani masa lanjut usia. Kemudian, adaptasi terhadap perubahan fisik, psikologis, dan juga sosial. Yang ketiga, dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan. Yang keempat, peran spiritualitas dalam kehidupan lansia. Dan yang kelima, successful aging dari perspektif psikologi perkembangan dan psikologi Islam. Untuk tujuannya, yang pertama, menggambarkan proses successful aging yang dialami subjek secara utuh dan memahami hubungan antara adaptasi diri, dukungan sosial, dan spiritualitas dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Baik, saya akan menjelaskan konteks lapangan dan profil subjek yang kami lakukan dalam penelitian kami. Em, Penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik in-depth interview dan observasi. Wawancara telah kami laksanakan pada Minggu 28 Juni 2026 secara tatap muka luring pukul 16.00 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan bertempat di rumah subjek di Kabupaten Sleman. Subjek dalam penelitian ini adalah seorang lansia yang kami samarkan inisialnya dengan Ibu S, berusia 70 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir sekolah dasar. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga dan saat ini berstatus janda karena suaminya telah meninggal dunia. Ibu S ini memiliki riwayat hipertensi dan pernah mengalami stroke pada tahun 2020. Tetapi alhamdulillahnya sama proses wawancara beliau masih mampu berkomunikasi dengan baik sehingga informasi yang diperoleh bisa cukup mendalam. Sebelum membahas hasil wawancara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep successful aging yang menjadi dasar analisis dari penelitian ini. Jadi menurut Papalia dan rekan-rekan, successful aging ini merupakan kondisi ketika lansia mampu menjalani masa tua dengan baik serta mempertahankan kualitas hidup yang positif. Namun, successful aging ini juga, maaf, namun successful aging ini bukan hanya berarti seseorang itu nggak mengalami penyakit. Karena menurut Martin dan kawan-kawan, konsep ini tuh juga mencakup kesejahteraan psikologis, fungsi kognitif, dan kehidupan yang bermakna. Terus, adapun karakteristik successful aging ini meliputi kondisi fisik dan fungsi kognitif yang tetap baik, memiliki kepuasan hidup dan kemandirian, tetap aktif secara sosial, dan mampu beradaptasi dengan perubahan pada masa lanjut usia. Jadi keberhasilan masa tua itu nggak cuma hanya dilihat dari kondisi kesehatan fisik aja, tetapi juga dari kemampuan lansia untuk tetap merasa hidupnya bermakna, tetap bisa melakukan aktivitas secara mandiri dan aktif. Next.
ada 4 aspek successful aging. Yang pertama adalah kemandirian. Kemandirian ini kemampuan lansia untuk bisa tetap melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, kondisi finansial dan status sosial, karena ya dukungan ekonomi dan hubungan sosial ini kan turut mempengaruhi kualitas hidup lansia. Ketiga, ada kebermaknaan hidup, yaitu gimana sih lansia ini bisa memandang kehidupannya sebagai sesuatu yang bernilai. Yang keempat, ada aktualisasi diri, yaitu kemampuan lansia tetap berkembang dan melakukan aktivitas yang memberikan kepuasan bagi dirinya. Selain itu, konsep successful aging ini mengalami perkembangan. Pada awalnya, peneliti menggunakan model biomedis, yaitu lansia yang successful aging itu dipandang cuman sebatas dia bebas dari penyakit. Namun lama-kelamaan pendapat ini berkembang menjadi model biopsikososial. Lansia yang dikatakan berhasil itu dilihat dari faktor biologis, psikologis, dan sosial. Dalam penelitian ini kami nggak cuman melihat kondisi kesehatan subjek saja, tetapi juga bagaimana sih beliau ini bisa beradaptasi dengan perubahan, memaknai kehidupannya, dan mempertahankan hubungan sosialnya. Jadi selain menggunakan teori psikologi perkembangan tadi, kami akan menganalisisnya dengan menggunakan perspektif psikologi Islam juga. Dalam perspektif psikologi Islam, spiritualitas ini memiliki peran penting dalam kehidupan lansia. Jadi spiritualitas ini membantu individu memahami dan memaknai kehidupan serta berkontribusi terhadap kesehatan fisik maupun mental. Nah, nilai-nilai ibadah seperti sholat, doa, zikir, dan membaca Al-Quran itu nggak cuma dianggap sebagai nilai ibadah saja, tetapi juga mampu memberikan ketenangan batin, meningkatkan fokus, dan memperkuat kondisi psikologis seseorang. Religiositas ini menjadi semakin penting pada masa lanjut usia karena kedekatan dengan agama dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis lansia. Terus selain itu, keberagaman pada usia dewasa ini didasarkan pada pemahaman yang lebih mendalam, sehingga dijalankan secara sadar bukan cuma dianggap sekedar sebagai kebiasaan. Dalam penelitian ini nanti kami akan melihat bagaimana praktik ibadah dan spiritualitas membantu subjek kami, yaitu Ibu S, dalam menghadapi perubahan keterbatasan fisik serta memaknai kehidupannya di masa lanjut usia. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil wawancara dan observasi terhadap Ibu S untuk melihat bagaimana sih konsep successful aging dan nilai-nilai spiritual tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Berikut ada beberapa deskripsi temuan. Yang pertama, lansia hidup mandiri dan masih mampu untuk melakukan kegiatan dalam rumah tangga, misalnya dalam memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan juga merawat ayam. Yang kedua, lansia juga tetap aktif dan produktif, termasuk mengelola ayam peliharaannya dan menikmati musik karawitan sebagai hiburan. Yang ketiga, lansia itu masih memiliki hubungan yang hangat dengan keluarganya, dengan tetangganya, juga serta aktif mengikuti kegiatan sosial seperti PKK, arisan, RT, dan pertemuan keluarga juga seperti saat Idul Fitri. Lalu di sini ada dukungan dari anak, cucu, dan lingkungan menjadi sumber semangat serta membantu memenuhi kebutuhan emosional dan ekonomi. Jadi dengan kehadiran anak, cucu, dan lingkungan yang suportif itu membuat lansia jadi lebih termotivasi. Yang kelima, selama wawancara, subjek juga tampak ceria, humoris, optimis, dan juga antusias dalam menceritakan kehidupannya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah subjek pernah mengalami stroke namun tetap berusaha mandiri dan menjaga kesehatan sesuai kemampuan. Nah,
Dalam aspek spiritualitas, subjek memiliki rutinitas ibadah yang konsisten seperti sholat wajib, sholat tahajud, zikir, doa, dan mendengarkan pengajian. Nah, selanjutnya ibadah dipandang sebagai sumber ketenangan, kekuatan, dan motivasi dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, subjek bersyukur atas kesehatan, kedekatan keluarga, dan kesempatan untuk tetap aktif menjalani kehidupan. Nah, secara umum, subjek menunjukkan kualitas hidup yang baik melalui kemandirian, optimisme, hubungan sosial yang positif, dan spiritualitas yang kuat. Baik, selanjutnya ada analisis dari dua perspektif. Yang pertama dari perspektif perkembangan dan nanti ada juga perspektif Islam. Dari perspektif perkembangan, di sini ada successful aging, yaitu yang ditandai dengan kemandirian atau otonomi. Subjek mampu mengatur segala aktivitas sehari-hari serta aktif berternak ayam. Seperti tadi yang dijelaskan oleh deskripsi temuan, bahwasannya subjek atau ibu S ini masih sangat mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti menyapu, memasak, atau membersihkan rumah, serta juga masih aktif dalam berternak ayam. Yang kedua, menjaga fungsi fisik dan kognitif. Aktif dalam aktivitas rumah tangga, senang berjalan kaki, dan berkomunikasi sangat baik selama wawancara. Mengingat dari sebelumnya bahwasannya subjek atau ibu S ini pernah memiliki riwayat sakit stroke, tetapi melihat kondisi beliau yang sekarang tuh sangat bisa dipastikan bahwasannya beliau memiliki fungsi yang fisik yang baik dan juga berkomunikasi sangat baik selama wawancara dengan memberikan jawaban yang tepat. Lalu aktif secara sosial, yaitu mengikuti kegiatan sosial seperti arisan, PKK, dan kegiatan lainnya, serta memiliki hubungan baik dengan keluarga dan tetangga. Lalu yang terakhir ada memiliki makna hidup, produktif, menikmati setiap waktu dalam keseharian, dan berpikir secara optimis dalam hidupnya. Lanjut. Nah, ini dari analisis perspektif Islam, yaitu peran ibadah menurut subjek. Yang pertama, menjadi sumber ketenangan psikologis. Rutin ibadah, baik wajib atau sunnah, tetap beribadah ketika sakit sesuai kemampuan. Jadi menurut subjek di sini, ibadah itu merupakan salah satu sumber ketenangan psikologisnya. Seperti yang dikatakan kemarin bahwasannya beribadah itu menjadikan sumber ketenangan. Jadi beliau sebisa mungkin untuk beribadah tidak meninggalkan ibadahnya, baik yang wajib ataupun sunnah. Bahkan ketika sakit pun beliau akan memaksimalkan, menyesuaikan dengan kondisinya. Lalu yang kedua, religius meningkatkan kesejahteraan. Subjek merasa lebih tenang, optimis, dan tidak pesimis meski telah mengalami sakit stroke. Bagi subjek, ibadah sebagai sumber kekuatan menjalani hidup. Selain tadi ibadah sebagai sumber ketenangan secara psikologis, bagi subjek juga, religius itu merupakan salah satu cara meningkatkan kesejahteraan secara fisik maupun batin. Jadi dengan beribadah, dengan sikap religius, subjek itu merasa lebih tenang dan lebih optimis serta tidak pesimis. Jadi sehingga dalam keseharian itu subjek merasa baik-baik saja. Lalu menjadi pedoman hidup. Subjek sudah membiasakan ibadah sejak muda, menilai ibadah bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari hidupnya. Ini juga merupakan salah satu analisis dan juga menjadikan pelajaran untuk kami, para generasi muda, bahwasannya apa yang didapatkan oleh subjek sekarang itu juga merupakan hasil dari tanam hasil yang ditanamkan oleh subjek sejak muda, yaitu membiasakan ibadah. Di sini juga ada, menurut Roda dan Pramudiani, lansia itu secara umumnya mengalami penurunan fisik, perubahan peran, dan resiko kesepian. Namun, pada subjek di sini, itu dia memang sama mengalami seperti penurunan fisik, perubahan peran, dan lain sebagainya, tetapi subjek di sini dapat meminimalkan semua itu dengan adanya dukungan dari keluarga dan juga hubungan yang baik, serta kunci religius yang kuat. Selanjutnya. Jadi dari hasil semua yang tadi kami sampaikan dan juga hasil dari observasi dan wawancara yang kami dapatkan, yaitu berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, subjek menunjukkan karakteristik successful aging karena mampu mempertahankan kemandirian, tetap aktif dalam kegiatan sosial, memiliki makna hidup yang baik, serta mampu beradaptasi dan dengan perubahan dan juga keterbatasan fisik setelah mengalami stroke. Keberhasilan tersebut
didukung oleh biopsikososial dan spiritual, yaitu adanya dukungan keluarga, hubungan sosial yang baik, sikap optimis dan rasa syukur, serta komitmen ibadah yang kuat. Selanjutnya ada refleksi. Mindful aging itu mencakup kesehatan, hubungan sosial yang baik, kemampuan beradaptasi, dan kehidupan spiritual yang bermakna. Kemudian yang kedua, ibadah memberikan ketenangan, kekuatan, dan membantu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Yang ketiga, kekuatan spiritual yang dibangun sejak muda berperan sangat penting dalam mencapai successful aging. Kemudian yang keempat, wawancara ini mengajarkan bahwa masa tua yang bahagia tidak hanya bergantung pada kesehatan fisik saja, tetapi juga pada kedekatan dengan Allah, rasa syukur, dan dukungan sosial. Kemudian yang kelima, pengalaman subjek menjadi pengingat bagi kami untuk membangun rutinitas ibadah dan nilai-nilai spiritual sejak usia muda. Baik, jadi itu tadi adalah paparan laporan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.